Selamat malam semua jemaat Jesus Christ Church yang ada di Indonesia, negara-negara lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Timor Leste, Amerika, Kanada, Prancis, Jerman, Inggris, Jepang, dan juga negara-negara lainnya. Shalom, selamat tahun baru bagi kita semua. Hari ini kita ada di hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru, dan tahun yang baru. Tahun peningkatan dan tahun kelimpahan bagi kita bersama. Saya menyapa jemaat Jesus Christ Church yang ada di YouTube, Pastor Verona Official. Shalom semua Bapak Ibu Saudara. Dan juga ingin menyapa jemaat-jemaat Tuhan yang ada di fanpage Facebook Pastor Verona. Shalom semua, shalom, shalom, shalom. Tuhan memberkati kita bersama. Selamat tahun baru, Happy New Year 2022. Kita imani, kita yakini adalah tahun peningkatan, tahun kelimpahan bagi kita bersama. Di sepanjang tahun 2022 kita hidup dalam peningkatan, kita hidup dalam kelimpahan setiap harinya. Karena memang itu adalah janji Tuhan bagi kita, bagi jemaat kita, gereja jemaat Jesus Christ Church yang sudah tertanam di ibadah-ibadah online seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah bergabung bersama dengan kami. Mari kita mulai ibadah kita pada malam hari ini dengan kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami ada di hari pertama, minggu yang baru, dan bulan yang baru, dan tahun yang baru. Tahun peningkatan dan kelimpahan yang Tuhan janjikan lewat visi Tuhan bagi gereja kami bersama. Terima kasih Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang menyertai, Roh Kudus yang mengurapi, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus kami dipermuliakan. Haleluya, haleluya, amin. Sama-sama katakan dengan saya 2022. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya. Yang di YouTube, yang di Facebook, sama-sama katakan dengan saya 2022 adalah tahun peningkatan dan tahun kelimpahan buat kehidupan kita. Saya imani, saya percaya visi Tuhan yang diberikan bagi gereja kita bersama, bagi jemaat kita bersama, bahwa sepanjang tahun ini kita akan mengalami peningkatan. Keluarga kita akan meningkat, bisnis kita akan meningkat. Yang paling utama, hubungan kita dengan Yesus Kristus Tuhan kita akan semakin meningkat. Dan Dia berkata, aku datang bawa kelimpahan, agar hidup mereka lebih berkelimpahan lagi. Artinya saudaraku terkasih dalam Tuhan, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada. Yang harus kita imani, tahun ini akan mengalami peningkatan. Bisnis saya akan meningkat, pelayanan saya akan meningkat, usaha saya akan meningkat, jualan saya di pasar, di online, di offline akan meningkat, dan kelimpahan Bapa Surgawi akan dicurahkan bagi kehidupan kita. Jangan beri telinga kita, jangan beri hati kita, jangan beri pikiran kita dengan ucapan orang di luar sana berkata, Pastor Verona dan gereja JCC ngomong hanya kelimpahan, ngomong hanya kebaikan Tuhan, ngomong hanya kasih karunia Tuhan. Memang gereja kita adalah gereja kasih karunia, gereja kelimpahan, gereja mujizat, gereja penuh dengan peningkatan. Yang setuju katakan amin. Amin jemaat-jemaat Tuhan. Saya percaya, saya berbangga, saya dipercayakan Tuhan menggembalakan jemaat sekalian. Ada ribuan jemaat yang selalu setia malam Natal, ibadah Natal, minggu Natal, semalam ibadah malam tahun baru pun masih ada ribuan orang yang menyaksikan siaran langsung. Dan bukan hanya menyaksikan, tapi kita beribadah bersama-sama. Dan malam hari ini juga di tahun yang baru ini, hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru, masih dipercayakan banyak ribuan jiwa kita akan mengalami peningkatan dan kelimpahan di sepanjang tahun ini. Semua sama-sama taruh tangan kanan di dada seperti ini, bilang sama saya akan melihat, saya akan mengalami peningkatan dan kelimpahan. Amin. Sekali lagi saya bilang, masalah ada, yes. Pergumulan ada, ya. Tantangan hidup ada, yes. Bahkan persoalan ada, ya. Tapi ingat, jangan fokus kepada itu semua. Fokuslah, saya akan mengalami peningkatan, saya akan mengalami kelimpahan, karena Tuhan yang berjanji bagi kehidupan kita bersama. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melayani bersama-sama dengan saya. Bagikan siaran langsung ini malam hari ini di grup-grup WhatsApp, keluarga, teman-teman sekolah,
alumni-alumni, atau grup-grup apapun, di Telegram, ataupun di seluruh platform sosial media lainnya. Biarlah Bapak Ibu Saudara mempermuliakan nama Tuhan lewat cara membroadcast ibadah ini di WhatsApp, bagikan juga di grup-grup Facebook, dan di seluruh digital platform yang kita miliki. Mari kita siapkan hati kita dengar firman Tuhan di hari, minggu, bulan, dan tahun yang baru. Bapak, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Hari ini kami excited Tuhan. Kami tidak mau berkata lelah, tapi kami mau berkata kami kuat, kami sehat, karena Tuhan begitu baik bagi kehidupan kami. Malam ini kami akan diberkati. Malam ini kami akan menerima share vision dari Tuhan lewat gereja ini, gereja kami, Jesus Christ Church. Ada ribuan orang akan siap menjalani tahun 2022 ini, bukan dengan ketakutan, bukan dengan masalah, bukan dengan kekhawatiran, tapi justru sebaliknya, kami berjalan dengan ribuan orang, dengan Tuhan yang terutama, dengan visi Tuhan yang baru di tahun 2022 ini. Terima kasih Roh Kudus, Guru kami yang agung, ajarilah kami. In Jesus name kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Sebelum kita dengar firman Tuhan di tahun yang baru ini, seperti biasa, hal-hal baik, kabar baik harus kita perkatakan. Letakkan tangan kanan saudara di dada seperti ini. Sama-sama katakan dengan saya. Di dalam Yesus, saya adalah anak kesayangannya yang dilimpahi kasih Bapa di sorga. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku penuh dengan anugerah dan kemenangan. Di dalam Yesus, setiap hari tubuh jiwa rohku penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Di dalam Yesus, setiap hari tubuhku sehat dan juga diberkati oleh berkat sorga. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku diampuni, dibela, dan dilindungi oleh kuasa darahnya. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku dipelihara, disertai, dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Yesus, setiap hari dengan iman katakan dengan saya, hidupku jadi garam dan terang dunia. Yang setuju katakan amin. Hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang visi Tuhan di tahun 2022. Sama-sama katakan dengan saya, visi. Visi Tuhan di tahun 2022 untuk saya, untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya, untuk bisnis saya, untuk usaha saya. Dan inilah yang akan terjadi atas kehidupan kita bersama. Amin. Apa visinya? Visi Tuhan tahun ini bagi gereja yang kita kasih ini. Ada ribuan jemaat yang menyaksikan siaran langsung ini. Visi kita tahun ini sama-sama katakan dengan saya, peningkatan, kelimpahan. Semua jangan lemas-lemas. Sama-sama katakan dengan saya mengalami peningkatan, saya mengalami kelimpahan. Keluarga saya meningkat, keluarga saya berkelimpahan. Amin. Ini visi yang akan kita bahas malam hari ini. Hari ini adalah hari pertama di tahun 2022, di tahun yang baru. Tuhan memberi visi yang jelas bagi gereja yang kita kasihi, gereja Jesus Christ Church. Tahun 2022 akan menjadi tahun peningkatan dan kelimpahan bagi kehidupan kita bersama. Saudara, mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasal ke-10 ayat 10b. Dikatakan demikian firman Tuhan, Aku datang supaya mereka memiliki hidup, milikinya lebih berkelimpahan. Sekali lagi firman Tuhan berkata, Yesus datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya lebih berkelimpahan. Ketika kita menjalani hidup ini tanpa visi Tuhan, maka hidup kita akan kehilangan arah. Artinya hidup kita tidak memiliki tujuan yang jelas. Wasera-sera will be. Mau jadi apa atas hidupku? Bodoh amat. Saya mau jadi orang gagal kek, saya mau jadi pengangguran kek, saya mau jadi orang lontang-lantung, saya mau tidak berhasil, itu urusan saya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, penyesalan selalu hadir dan datang di kemudian hari. Amin. Jangan sampai saudara meneteskan air mata sia-sia di kemudian hari. Tetapi lebih baik tabung air mata kita di kemudian air mata, sukacita. Kita berkata, Tuhan baik atas hidupku, Tuhan memberkati hidupku, Tuhan menolong hidupku, Tuhan tidak meninggalkan hidupku, dan aku melakukan segala sesuatunya, Tuhan buat berhasil.
Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Orang yang menjalani hidup ini tanpa visi Tuhan, maka dia akan kehilangan arahnya. Hidupnya tidak akan memiliki tujuan yang jelas. Dan hidupnya juga tidak memiliki kepastian yang pasti. Entah mau jadi apa saya di kemudian hari. Entah saya mau jadi apa 5 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan. Entah gereja ini mau berjalan seperti apa. Entah perusahaan ini mau jalan seperti apa. Perusahaan, gereja, manusia yang berjalan tanpa visi Tuhan, maka dia akan kehilangan destiny. Dia akan kehilangan arahnya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, setiap tahun kita diberikan visi yang jelas oleh Tuhan. Tahun 2021, tahun yang lalu, kita diberikan visi yang jelas bahwa 2021 adalah tahun terobosan, the year of breakthrough. Dan saya mengalami terobosan itu. Gereja kita mengalami terobosan itu. Rumah tangga saya pun mengalami terobosan itu. Terobosan finansial, terobosan hubunganku pribadi dengan Tuhan. Mengalami breakthrough tiap hari. Daily breakthrough aku alami. Dan aku juga akan mengalami tahun peningkatan dan kelimpahan. Kalau saudara percaya, kalau saudara mengimani, kalau saudara melakukan apa yang gereja ini sudah terima dari Tuhan, tahun ini tahun peningkatan bagi hidupmu. Tahun ini tahun kelimpahan bagi hidupmu. Maka saudara akan melihat dalam rumah tangga, bisnis, seluruh aspek kehidupan kita akan Tuhan buat meningkat. Dan Tuhan buat berkelimpahan. Saya nggak mau ngerti orang di luar sana ingin menjelekan saya. I don't care about them. Aku nggak peduli. Orang mau jelekan gereja kita, I don't care. Aku tetap mengampuni mereka. Aku memaafkan mereka dan aku berdoa buat mereka. Dan aku fokuskan mataku gereja ini dan aku arahkan seluruh ribuan jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan dalam media sosial dan tatap muka langsung untuk fokus. Tahun ini kita akan meningkat, tahun ini kita akan meningkat, tahun ini kita akan melimpah. Saudara jangan takut. Kalau Tuhan berfirman, Ibrani katakan, dia ikat firman-Nya, dia ikat sumpahnya dengan janji dan sumpah bagi kita. Artinya dia tidak mungkin lalai, dia tidak mungkin tidak menepatinya, dia tidak mungkin gagal. Karena dia Tuhan yang setia menepati firman-Nya bagi kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, Pak Gembala, apa yang dimaksud dengan visi? Secara sederhana saya jelaskan visi buat kita semua. Bukan berarti saya paling tahu, bukan berarti saya paling pintar, bukan berarti saya paling jago, tapi saya hanya share kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. What is vision? Visi adalah gambaran tentang masa depan jelas. Kalau saya persingkat tuh istilahnya the picture of the future. Vision is the picture of the future. Gambaran yang jelas tentang masa depan kita. 1 tahun ke depan saya mau jadi apa? 2 tahun ke depan gereja saya mau apa? 3 tahun ke depan perusahaan saya mau jadi apa? 4 tahun ke depan dagangan saya mau jadi apa? 5 tahun ke depan rumah tangga saya mau bawa kemana? Apakah anyut ke empang? Ke laut? We never know. Visi kita lah yang akan membawa kita maju, bertemu dengan Tuhan. Dan hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, Tuhan ingin membimbing kita. Tuhan ingin mengajar kita. Tuhan memberikan kita the picture of the future. 2022, the year of escalation and abundance buat kita bersama-sama. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan fokus dengan masalah. Jangan fokus dengan pergumulanmu. Jangan fokus dengan kegagalanmu. Ini tahun yang baru, hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru. Katakan setiap hari, aku mengalami peningkatan, aku mengalami kelimpahan. Keluargaku mengalami peningkatan, keluargaku mengalami kelimpahan. Pelayananku mengalami peningkatan, pelayananku mengalami kelimpahan. Setiap hari, bangun tidur, bangun pagi, ucapkan itu. Maka sepanjang 2022, saudara lihatlah apa yang terjadi atas hidupmu. Engkau benar-benar, yang tadinya di sini, Tuhan bawa naik, meningkat. Yang tadinya segini, Tuhan bawa kamu segini. Karena kamu dan aku mengalami peningkatannya. Karena kamu dan aku mengalami kelimpahan. The picture of the future. Kita mengalami, kita melihat, kita memiliki kepastian about the picture of the future. Masa depan kita penuh dengan peningkatan, hari esok kita penuh dengan kelimpahan. Hari Senin,
Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu di Januari, Februari, Maret, April, sampai di akhir ujung tahun 2022, aku dan saudara akan mengalami peningkatan, rumah tangga kita akan dilimpahi, pelayanan kita, bisnis, usaha kita akan meningkat setiap hari sampai kita melewati tahun ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, oleh karena kasih karunia, maka hidup kita di tahun 2022 ini telah memiliki the picture of the future. Visi, gambaran yang jelas. Di sepanjang tahun 2022, hidup kita mengalami peningkatan, kelimpahan setiap hari. Yang harus kita lakukan di sepanjang tahun 2022 adalah yang pertama, pesan saya sebagai gembala saudara. Mulai tahun yang baru ini, saya berani katakan kepada diri saudara, saya menggembalakan saudara, ribuan jemaat ini sebagai gembala saudara. Saya beri makan saudara makanan rohani, Tuhan mengutus saya untuk menggembalakan saudara. Supaya saudara tidak bercecer ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Dan diintimidasi oleh serigala, oleh iblis, oleh setan. Kamu orang gagal, kamu orang gak berhasil. Rumah tanggamu di ujung perceraian, usahamu selalu gagal. Saya diutus Tuhan untuk menggembalakan iman saudara, menggembalakan kerohanian saudara, menggembalakan hidup saudara. Jadi kalau saudara hari ini ingin berkata kepada saya, Pak Gembala, tidak masalah. Karena memang Tuhan sudah menaruh di hati saya, gembalakanlah jemaat online ini. Dan engkau menjadi gembalanya, dan aku menjadi gembala agungnya. Jadi tidak ada perbedaan antara ibadah online dan ibadah onsite. Semuanya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Jadi total gereja kita yang kita kasihi. Jadi saya tidak akan pernah lagi menyebut gereja kami Jesus Christ, tapi gereja kita yang kita kasih ini, mulai di tahun peningkatan ini. Semua yang ribuan orang yang menyaksikan siaran langsung ini, beribadah siaran langsung ini di YouTube ataupun di Facebook, selamat datang. Ini gereja kita bersama. Kita bangun gereja ini, kita beritakan kabar baik, good news setiap hari kepada ribuan orang. Saya broadcast setiap pagi, setiap hari buat jemaat Tuhan, sehingga jemaat Tuhan tertanam di gereja ini dan mempermuliakan nama Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan di sepanjang tahun 2022 adalah mengimani dan menghidupi visi yang sudah Tuhan berikan. Sama-sama katakan dengan saya harus mengimani, saya harus menghidupi. Jangan imani suara setan, jangan imani pikiran setan, jangan imani hati setan yang berkata, kamu orang najis, kamu orang gagal, kamu orang yang tidak sukses, kamu orang yang tidak berhasil. Buang itu jauh-jauh. Semua kekhawatiran, kelemahan, ketakutan, intimidasi, tolak dalam nama Yesus. Bangun pagi, imani, Tuhan, aku mengalami peningkatan, aku mengalami kelimpahan. Pelayananku diberkati, pelayananku mengalami peningkatan, pelayananku mengalami kelimpahan. Tutup telinga kita rapat-rapat dari perkataan yang sia-sia. Tutup mata kita rapat-rapat dari pemandangan sia-sia. Tutup pikiran dan hati kita rapat-rapat dari ucapan kabar buruk yang tidak memberkati kita. I don't care about the hour, circumstance, keadaan kita. Saya nggak mau tahu. Yang saya tahu, Tuhan beri kita the picture of the future. Masa depanmu dan masa depanku di tangan Tuhan. Jelas. Peningkatan, kelimpahan. Peningkatan, kelimpahan. Saudara, kalau ada pengusaha-pengusaha yang menyaksikan siaran langsung ibadah awal tahun ini, dari rumah doa sama Tuhan. Tuhan, saya percaya apa yang dikatakan Tuhan lewat gembala saya, Pastor Verona, itu terjadi atas usaha saya. Terjadi atas bisnis saya. Masuk kantor, jangan ngegrundel, sekarang ganti, di tahun yang baru ini ganti, jangan ngegrundel. Bilang, Tuhan, saya percaya bisnis saya meningkat, bisnis saya kelimpahan. Ada saudara yang dagang jamu juga, jangan, Tuhan lagi susah nih, jangan bilang, hei jamu-jamu, engkau akan mengalami peningkatan, engkau akan mengalami kelimpahan. Ucapkan itu, karena mulutmu dan mulutku Tuhan beri kuasa. Jamu saya pasti meningkat, yang beli pasti meningkat, yang pasti berkelimpahan. Haleluya. Karena saya beberapa kali lihat ada sahabat-sahabat di Malaysia, ada jemaat penggembalaan saya di Malaysia yang jual jamu. Tapi jamunya wah dahsyat luar biasa.
Saudara yang berjuang bisnis, bilang sama bisnismu, bisnis saya pasti diberkati, bisnis saya pasti mengalami kelimpahan. Saudara yang jual-jual makanan online, percayalah, saudara akan mengalami peningkatan. Saudara akan sakit-sakitan di sepanjang 2021. Dengar baik-baik. Saudara akan mengalami peningkatan. Peningkatan iman. Saudara tidak akan lagi berkata, saya sakit pastor, saya sakit Pak Gembala, saya nggak mungkin disembuhkan, saya nggak mungkin dipulihkan. Hari ini perkataanmu berbeda. Aku yakin aku disembuhkan, aku yakin aku dipulihkan, aku yakin tubuhku sehat, aku yakin aku tidak sakit-sakitan, aku yakin aku lebih daripada pemenang karena Tuhan berjanji aku mengalami peningkatan, aku mengalami kelimpahan. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara-saudara yang ingin cari pekerjaan, ingatlah, saya akan mengalami peningkatan, saya akan mengalami kelimpahan. Waktu ngelamar bilang, Tuhan ini lamaran kerja saya berdoa, kata Tuhan lewat gembala saya akan meningkat, saya akan kelimpahan. Sepanjang tahun 2022 ini saya akan khotbah tentang peningkatan dan kelimpahan. Karena saudara adalah jemaat Tuhan yang dipercayakan untuk saya gembalakan. Saya menggembalakan saudara-saudara menjadi jemaat di gereja ini. Saya gembalakan saudara. Saya tidak minta uang saudara dengan paksa, saya hanya memberikan persembahan sukarela. Saudara mau tabur silakan tabur, kalau tidak apa-apa. Yang penting saya kasih makan saudara setiap hari Senin, setiap hari Rabu, setiap hari Jumat, setiap hari Minggu. Ada 4 kali ibadah dalam 1 minggu. Saudara akan dikuatkan dan akan meningkat dan akan berlimpah sampai Tuhan Yesus datang. Yang kedua yang harus kita lakukan di sepanjang tahun 2022 adalah jangan berikan pikiran, telinga, dan hati kita untuk kabar buruk dan kabar yang lain yang tidak membangun. Kalau ada orang bilang tahun 2022 akan ada varian-varian baru, terserah mereka mau ngomong apa. Mau varian A, B, C, D, I don't care. Aku berkelimpahan, aku mengalami peningkatan. Amin. Amin saudara. Amin. Kalau ada orang bilang 2022 adalah tahun kucing, tahun monyet, tahun anjing, babi nyeruduk, tahun apapun, kampret, kelepak-kelepak, terserah. Bagi kita 2022 adalah tahun peningkatan dan kelimpahan. Ada orang mau bilang tahun 2022 akan ada gempa bumi, bencana alam, masalah, malapetaka. I don't care. Aku tolak semua itu dalam nama Yesus. Aku mengalami peningkatan, aku mengalami kelimpahan. Saudara mau pilih yang mana? Berita busuk atau kabar baik, good news, yang saudara terima dari Tuhan lewat pemberitaan saya sebagai gembala jemaat saudara? Amin. Saya bertanggung jawab atas jiwa saudara. Saya bertanggung jawab penuh atas rohani saudara. Agar saudara benar-benar mengalami kelimpahan. Agar saudara benar-benar mengalami peningkatan. Saudara menjadi orang percaya yang tidak diombang-ambingkan dengan keadaan zaman ini. Amin. Ada berita buruk langsung ketakutan. Ada berita buruk langsung ketakutan. Saya percaya Malaysia diberkati Tuhan. Katakan amin. Saya percaya Filipina diberkati Tuhan. Katakan amin. Darussalam diberkati Tuhan, Indonesia juga diberkati Tuhan, Timor Leste diberkati Tuhan, Amerika, Jerman, jemaat-jemaat pengembalaan online yang menyaksikan secara langsung ini juga diberkati oleh Tuhan. Bilang setiap hari saya mengalami peningkatan, saya mengalami kelimpahan, saya mengalami peningkatan, saya mengalami kelimpahan. Saya bukan orang gagal, saya orang berhasil, saya sukses. Saya tidak mengalami hal-hal celaka, saya dilindungi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari imani visi Tuhan yang baru ini. Peningkatan, kelimpahan. Peningkatan, kelimpahan. Karena kita diciptakan Tuhan untuk berkemenangan, berkelimpahan, sukses, berhasil, diperkaya. Tapi bukan untuk diri kita sendiri. Tapi untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Untuk memberkati keluarga rumah tangga kita, orang di sekitar, gereja Tuhan, dan memenangkan banyak jiwa. Selamat mengimani, mengalami, dan merasakan peningkatan dan kelimpahan di tahun yang baru ini. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara
Angkat tangan dua-dua, mengarahkan hati kepada Tuhan. Saya ingin menaikkan doa peningkatan dan kelimpahan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat-jemaat penggembalaan gereja Jesus Christ Church. Angkat tanganmu dua-dua, arahkan hatimu, saya ingin mengucapkan doa ini. Bapa, dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, di sepanjang tahun 2022, di hari yang pertama ini, minggu yang baru, bulan yang baru, tahun yang baru, kami akan mengalami di sepanjang tahun ini, hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, suami, istri kami, orang tua kami, pekerjaan kami, bisnis kami, gereja kami akan mengalami peningkatan dan kelimpahan di sepanjang tahun ini. Kami berhasil, kami sukses, kami berkemenangan, kami dipromosikan Tuhan, kami tidak susah, kami tidak sakit-sakitan, kami lebih daripada pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadi, dan terjadi. Sepanjang tahun ini, kami lihat peningkatan dan kelimpahan dalam kehidupan kami. Amin, 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 dan amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah setia beribadah di hari perdana, hari pertama di tahun 2022 ini. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, ini adalah tahun peningkatan, tahun ini adalah tahun kelimpahan. Amin. Di minggu yang pertama ini Bapak Ibu Saudara kita akan beribadah dan berjumpa kembali besok pukul 19.15 kita akan beribadah di minggu pertama di tahun kelimpahan ini. Dan juga saya akan memimpin perjamuan kudus, perjamuan suci. Dan di sepanjang minggu peningkatan dan kelimpahan ini, saya hanya akan berbicara tentang peningkatan dan kelimpahan untuk menggembalakan jemaat-jemaat Tuhan sekalian. Sekali lagi, saya Pastor Verona, gembala jemaat saudara, baik yang onsite ataupun yang online. Saya bangga dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan ribuan jemaat di ibadah-ibadah ini. Mulai hari ini, jangan sungkan. Dan saudara jangan, kan saya bukan gereja JCC. Saudara sudah tertanam di gereja ini. Saya menggembalakan saudara, saya bertanggung jawab untuk membawa saudara kepada terus rencana dan janji Tuhan. Sehingga saudara ada di satu naungan kubangan bersama dengan saya di dalam kasih karunia Tuhan. Jangan lupa besok saya kembali akan berbicara tentang menjadi kepala bukan ekor, terus naik dan tidak akan turun. Karena tahun ini memang benar-benar tahun kelimpahan. Saya gembala jemaat Jesus Christ Church juga ingin mengucapkan banyak terima kasih atas persembahan, perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan bagi gereja yang kita kasih kita bersama. Dan bulan yang akan datang kita akan ada ibadah tatap muka 2 kali. Yang pertama ibadah jam 10 pagi dan yang kedua jam 5 sore. Dan di kedua ibadah ini saya akan ada di dalamnya dan saya akan menumpang doa buat kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang baru di hari, minggu, bulan, tahun yang baru, di tahun peningkatan dan kelimpahan. Terimalah berkat dari Bapa di surga, anugerah dari Tuhan Yesus, urapan dari Roh Kudus turun hidup kita mulai hari ini sampai nanti untuk kali yang kedua, menjemput setiap kita yang hidup di dalam kebenaran dan anugerah firman Tuhan. Dan di sepanjang tahun ini hidup kita mengalami peningkatan dan kelimpahan di sepanjang hari. In Jesus name, ini terjadi dalam kehidupan kami. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Sampai berjumpa besok malam di ibadah Minggu Anugerah, Minggu Peningkatan dan Kelimpahan. Salam anugerah. Haleluya.